Ia pergi dengan sedih. Renungan si Leo. Senin 27 Mei 2024, Pekan Biasa ke-8. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Markus bab 10 ayat 21 dan 22. Membaca perikop ini, aku tidak heran kenapa orang kaya itu pergi dengan sedih. Ia harus menjual harta yang ia kumpulkan dengan bekerja keras, termasuk usahanya untuk hidup kudus dan benar menuruti hukum Taurat yang kadang tidak mudah, dan hasilnya harus disumbangkan kepada orang lain. Susah-susah hidup benar di dunia, sudah diberkati, tapi akhirnya harus menjadi berkat dan memanggul salib. Mungkin sama dengan yang aku alami. Namun, sejak aku mengenal Kristus, semua itu aku pahami karena satu tujuan hidupku, yaitu untuk kelak memperoleh hidup kekal di dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Bukan semata-mata
untuk kepentingan hidup di dunia yang fana ini. Aku akan berbesar hati ketika Yesus mengajakku untuk mengikutinya, meninggalkan segala pencapaianku di dunia ini, seberapapun besarnya itu. Sebab itu akan menjadi tanda saatnya aku telah mencapai tujuan hidupku. Aku lahir tanpa membawa apa-apa. Aku kembali kepada Sang Pencipta pun tanpa membawa apa-apa, selain pundi-pundi amal baktiku di surga yang sudah aku cicil selama aku hidup. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas bab 12 ayat 33 dan 34. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena Engkau telah memberikan rahmat pengertian sehingga aku memahami kebenaran di balik harta yang Engkau percayakan kepadaku saat hidup di dunia ini. Teguhkanlah kesaksianku agar menjadi kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam,